Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan, nikmat al-faragh, itu kesempatan, kemudian nikmat yang lain yang tiada terhitung jumlahnya. Semoga dengan segala nikmat Allah tersebut semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jemaah sekalian pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di pertemuan yang terakhir kita sampai di hadis yang ke-213 ya sama sekalian. 213 ya. Tapi belum kita sampaikan syarahnya secara rinci. Ya. Sini kita lihat dalam kitabnya di halaman yang ke-225. Ya, dalam Arabiknya di halaman yang ke-126 ya sama sekalian. Ya, kita perhatikan masih pada bab yang sama, bab ke-108, bab ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Bab ar-rajulu ra'in fi ahlihi, ya, bahwasanya seorang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Seorang laki-laki maksudnya seorang suami, ya, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, itu adalah fungsinya, tugasnya sebagai ra'in, pemimpin di dalam keluarganya tersebut. Ya, jadi dia bukan dipimpin tapi memimpin. Ya, bukan diarahkan tapi mengarahkan. Ya, bukan dididik tapi mendidik. Dia memiliki tanggung jawab, memiliki amanah yang besar. Ya, kita perhatikan hadis yang ke-213, disebutkan di sini sebuah riwayat, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairits qala ataina. Ya, ini bersumber dari seorang sahabat yaitu Malik bin al-Huwairits radhiyallahu an, berkata, ataina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syababah. Ya, ketika itu usia kami masih muda-muda. Ketika itu usia kami masih muda-muda. Ya, ditafsirkan di sini syababah adalah jamak dari syab, jamak dari pemuda. Syab pemuda, syababah jamaknya. Ya, maknanya di sini mutaqaribuna fis sin, ya. Jadi usia kami itu berdekatan, ya, sebaya. Kami beberapa orang yang sebaya usianya dan masih muda-muda. Kemudian ataina, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqamna 'indahu 20 lailah. Ya, kami singgah, ya, di sisi beliau. Kami menetap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami berdiam diri di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya di sini dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin bermajlis kepada beliau, sengaja pingin untuk menetap. Ya, sepertinya mereka dari luar daerah sama sekalian, sehingga mereka memang sengaja kepingin berhari-hari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus menuntut ilmu, khusus bermajlis dengan beliau. 20 lailah, 20 malam, 20 hari. Ya, ini bisa kita fahami karena berhari-hari sama sekalian. Ya, seandainya mereka dari sahabat yang biasa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu bisa memungkinkan mereka datang setiap harinya.
tapi kesengajaan mereka untuk menetap dalam waktu yang berhari-hari menunjukkan sepertinya mereka dari daerah yang jauh. Nah, ya bismillah. Ya, setelah 20 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya merasa kesian ya, merasa iba karena kami sudah meninggalkan keluarga kami. Ya, fadhanna anna istahaina ahlina. Nah, beliau menyangka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhanna ya, berprasangka, menganggap bahwasanya kami itu istahaina ya, kami merindukan ahlina, keluarga kami. Ya. Fasa'alana, lalu beliau pun bertanya, amman tarokana fi ahlina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Ya. Fa akhbarnahu, lalu kami pun menyampaikan kepada beliau. Ya, di sini tidak dijelaskan ya dialog tersebut, apa pertanyaan beliau kepada mereka, rinciannya ya tidak dijelaskan, tapi diringkas di sini. Fa akhbarnahu, kami pun menyampaikan kepada beliau tentang keluarga kami. Wa kana rafiqan rahima, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang rafiqan ya, seorang yang lemah lembut, seorang yang memiliki belas kasih sayang. Maka beliau pun memberikan arahan, irji'u ila ahlikum, ya pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Ya, sudah saatnya kalian pulang, silahkan kalian kembali kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum, ya fa'allimuhum, maka ajarilah keluarga kalian, wa muruhum, perintahkan mereka. Ya, maksudnya tentu perintahkan untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka urusan agama ini. Wa shallu kama raaitumuni usolli, ya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, kalian 20 hari di sini belajar agama, melihat bagaimana aku salat. Nah, sekarang ketika nanti kalian kembali, ajari keluarga kalian. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis sholatu, nanti apabila datang waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, ya hendaknya salah seorang di antara kalian ada yang azan. Ada yang apa? Azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya orang yang paling banyak usianya di antara kalian yang ngimami kalian. Jadi kalau di sana perintahkan untuk sholat, ya perintahkan ngajari agama mereka. Sholatlah kalian seperti yang kalian aku lihat, seperti yang kalian aku lihat sholat. Kemudian kalau datang waktu sholat, hendaknya ada yang azan di antara kalian dan ada yang mengimami, yaitu yang paling banyak usianya. Insyaallah demikian ya mas kalian. Nah, kita perhatikan syarahnya. Yang pertama dalam syarah Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Al-Awaisah ya, hafizahullah ta'ala, salah seorang murid dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan di dalam syarahnya jamaah sekalian, ya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya dalam Sahih Bukhari, ya itu lafaz istahaina menggunakan lafaz istaqna. Coba perhatikan ya, yang lafaz Arabiknya istahaina, ya baris kedua bagian tengah, istahaina, fadhanna anna istahaina. Itu dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, di Sahih Bukharinya ya, nomor hadis 631 itu menggunakan lafaz au qad istaqna, au qad istaqna. Ya maknanya hampir sama. Ya, istahaina, istaqna, ya maksudnya kami merindukan. Ketika beliau memperhatikan atau menyangka, melihat kami sudah rindu pada keluarga kami. Ya. Di sini ibrah yang bisa diambil sama sekalian bahwasanya ma'rifatul imam war-ra'i wal murabbi hajatar ra'iyya wat talamid. Ya, seorang imam maksudnya di sini seorang pemimpin.
Ya, seorang murabbi, ya, murabbi itu pendidik. Seorang yang mengajari ilmu itu hendaknya mengetahui ya, apa yang diinginkan oleh murid-muridnya. Apa yang merupakan hajah atau sesuatu yang perlu untuk disampaikan kepada mereka. Ya, pemimpin kepada rakyatnya, guru kepada muridnya. Murabbi pendidik kepada yang dididik. Ini terambil dari mana? Nabi SAW memperhatikan kami, sepertinya kami sudah merindukan keluarga kami. Nah, berarti Nabi SAW apa? Peka, ya, peka terhadap para sahabat, tahu kalau mereka sepertinya sudah berhari-hari, beliau menyangka mungkin mereka sudah rindu keluarga mereka. Ya, seorang pemimpin harus demikian, seorang guru juga harus demikian. Dia peka terhadap keadaan muridnya, seorang pemimpin peka terhadap keadaan rakyatnya. Paham yang dimaksud ya? Dari Ibrahim ya. Dari perkataan fadhanna anna istahaina ahlina. Ma amkanahu dzalik, ya, selama hal itu memungkinkan. Ya, selama hal itu memungkinkan. Ya, ini terlihat dari mana jamaah sekalian? Ya, dari guru menyampaikan itu kan melihat, ya, melihat kepada murid. Nabi SAW melihat kepada sahabat tadi, ya, melihat keadaan mereka, memantau mereka. Ya, setelah 20 hari tersebut, ya, beliau merasa mungkin mereka sudah rindu pada keluarga. Nah, seorang pemimpin juga seperti itu, melihat rakyatnya, kemudian ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan kepada rakyatnya tersebut. Ya, barangkali belum terselesaikan semua hak yang mesti mereka terima, barangkali ada sesuatu disampaikan oleh pemimpin tadi, atau guru kepada muridnya juga seperti itu. Ya, ya. Ya, ma'rifatul imam war-ra'i wal murabbi hajata ar-raghbah. Saya ulangi, hajatar ra'iyah, ya, ra'iyah itu rakyat. Ini kalau hubungannya dengan pemimpin, wat talamid, ya, kalau hubungannya guru dengan muridnya. Ya. Insyaallah demikian ya. Fasa'alana amman tarakana fi ahlina, ya. Jumlah yang berikutnya atau kalimat berikutnya, lalu beliau pun menanyakan kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Ya, Nabi SAW tanya kepada kami keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami pun mengkhabarkan beliau, wa kana rafiqan rahima, adalah Nabi SAW seorang yang memiliki belas kasih. Ya, di sini dijelaskan di antara syarahnya, annal itminan 'anil ahwalil ijtima'iyyah minar rifqi war rahmah. Ya, jadi seorang pemimpin, ya, yang peka terhadap rakyatnya. Dia tahu keadaan mereka, kemudian mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan tidak terzalimi. Ya, maka ini menunjukkan apa? Ya, peka terhadap rakyat tersebut akan menimbulkan ketentraman, akan menimbulkan ketenangan. Ya, jadi di sini perlu seorang pemimpin memastikan, ya, memastikan keadaan al-ahwal al-ijtimaiyah, ya, keadaan masyarakatnya, keadaan rakyat yang dipimpinnya. Dan ini menunjukkan sifat ar-rifq war rahmah, ya, sifat belas kasih, sifat rahmat seorang pemimpin kepada rakyatnya tersebut. Fayambaghi 'alal ulama wa tullabil ilmi an yattasifu bidzalik, ya, maka para ulama demikian pula, ya, para penuntut ilmu juga semestinya seperti itu pula, punya perasaan peka terhadap, kalau ulama ya berarti kepada umat, ya, tullabul ilmi kepada orang-orang yang di sekitarnya, ya, ada rasa peka terhadap mereka dan mementingkan keadaan orang-orang di sekitarnya. Guru mementingkan keadaan muridnya. Ya, misalnya ada sesuatu yang mungkin belum bisa difahami, tanyakan kepada mereka. Ada sesuatu yang mungkin memberatkan mereka, ditanyakan oleh guru tersebut. Ya, ini termasuk kepekaan terhadap muridnya. Muridnya sudah lama bersamanya, menimba ilmu, gurunya menanyakan, ya, apakah kalian tidak merindukan keluarga kalian? Seperti keadaan Nabi SAW tersebut. Wa alla yushghiluhum al-ilmu, ya, an ba'dil musyarakatil ijtimaiyah, dan kalau bisa jamaah sekalian, para tullabul ilmi, para ulama tidak tersibukkan dengan ilmu dari musyarakat, ya, musyarakat itu maksudnya berinteraksi, berkontribusi secara kemasyarakatan. Nah, ini penting ya jamaah sekalian.
Jangan sampai tersibukkan dengan ilmu lalu terlalaikan dari sesuatu yang sifatnya interaksi dengan masyarakat. Musyarakat istimaiyah. Ya, ini penting ya. Apa misalnya sama sekalian? Ya, misalnya di daerah kita, misalnya ada kerja bakti misalnya. Kerja bakti ya di sekitar lingkungan kita, perumahan kita, tempat tinggal kita, di kampung kita misalnya. Ini sangat baik kalau kita juga ikut serta. Ya, kalau memungkinkan hal tersebut ya, kita nggak ada uzur, kita ada waktu, memungkinkan ikut serta. Nah, di sini selain kita menimba ilmu di waktu yang lain, yang ini juga prioritas utama kita, di salah satu sela waktu kita tersebut kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu maksudnya. Paham ya Mas sekalian? Di satu sisi jamaah sekalian ini merupakan pendekatan ya, pendekatan kepada mereka untuk menarik hati mereka juga bahwasanya kita juga memperhatikan keadaan mereka. Kita tidak hanya mementingkan diri kita dengan ilmu dan ibadah semata, tapi kita juga peka terhadap keadaan orang-orang di sekitar kita. Bisa difahami ya? Ya, ini yang musyarakat al-istimaiyah. Idzil ilm yad'u ilal amal, karena ilmu itu menyeru kepada amal. Ya, ilmu itu mengarahkan kepada amal. Ya. Artinya ketika di dalam ilmu yang kita pelajari ya, bahwasanya seseorang itu hendaknya memperhatikan orang-orang di sekitarnya, memperhatikan tetangganya, memuliakan tetangganya. Kemudian seorang yang berinteraksi dengan manusia lebih baik daripada dia hidup sendiri dan seterusnya. Ini menuntut kita untuk beramal ya, sesuai dengan kemampuan kita, dalam artian berbuat ya, berbuat apa yang kita bisa di dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita tersebut. Ya, tentu sesuatu yang sifatnya tidak kemungkaran ya, sesuatu yang sifatnya ma'ruf, yang sifatnya kebaikan, yang sifatnya diarahkan oleh agama, maka di sini kita ikut. Dan insya Allah ini salah satu sarana dakwah kita kepada mereka. Salah satu sarana dakwah kita kepada mereka. Nah, baik. Kemudian lanjutannya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irji'u ila ahlikum, ya pulanglah kalian ke rumah kalian, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Fa'allimuhum, ya ajarilah mereka, perintahkan mereka. Ya, sampai akhir hadis. Ya, di sini menunjukkan mas'uliyah tarbiyatul ahl wa ta'limuhum wa amruhum. Ya, jadi tanggung jawab untuk mendidik keluarga. Ya, ini terbebankan kepada seorang kepala rumah tangga nomor 1. Ya, nomor 2 tentu kepada seorang istri. Ya, jadi nomor 1 kepada seorang kepala rumah tangga, tarbiyatul ahl. Ya, Nabi SAW memerintahkan apa? Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Ya, ajari mereka. Ya, ini hubungannya dengan bab kita ya, bahwasanya laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Ya, artinya Nabi SAW memandang ya 20 hari tersebut sudah cukup untuk mereka memahami dasar-dasar keislaman. Ya, pengetahuan yang sudah cukup untuk diajarkan kepada keluarga mereka. Maka pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Ya. Jadi mas'uliyah tarbiyatul ahl, ya tanggung jawab pendidikan keluarga, wa ta'limuhum, ya pengajaran kepada mereka, wa amruhum, perintah kepada keluarga. Jadi perintah kepada kebaikan, ya terutama masalah sholat, perintah untuk menegakkan agama, larangan dari perbuatan yang mungkar. Ini peran seorang kepala rumah tangga sangat-sangat dipentingkan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ya diri kalian. Nah, nomor 1 diri kalian dulu. Ya, jadi kita solehkan diri kita, kita jadikan kita sebagai orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, kemudian kita wa ahlikum, ya ajarilah, ya perintahkan keluarga kalian, jaga mereka dari siksa api neraka. Wa ahlikum nar. Qu anfusakum nomor 1, baru yang kedua wa ahlikum nar. Jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, addibuhum wa 'allimuhum, ya ajarilah mereka dan ajarilah mereka. Didiklah mereka dan ajarilah mereka.
Mereka itu siapa? Keluarga. Ya, didiklah keluarga kalian, wa'allimuhum, dan ajarilah keluarga kalian. Ya, didiklah. Jadi perlu dididik ya Mas sekalian. Berarti tanggung jawab suami tidak hanya memberikan apa? Nafkah saja, tapi juga pendidikan, pengajaran, kemudian juga perintah kepada kebaikan. Ya, tanggung jawabnya tidak hanya untuk memberikan nafkah saja, tapi juga mendidik keluarganya, mendidik anak dan istrinya. Ini tanggung jawab terbesar seorang suami kepada keluarganya. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Ajari apa sahabat sekalian? Ajari yang sudah diketahui. Ya, misalnya kita sudah banyak hadir di majelis ilmu. Masya Allah, kita ya antum sekalian mungkin bukan 20 hari lagi, mungkin sudah bertahun-tahun. Nah, dari apa yang telah diketahui di majelis ilmu, ajarkan kepada keluarga. Ya, ini sahabat 20 hari sekarang diperintah untuk ngajari keluarga. Nah, kita hitung sudah berapa tahun kita menghadiri majelis ilmu, tentu insya Allah banyak hal yang sudah kita dapatkan. Apa yang sudah didapatkan tersebut sampaikan minimalnya kepada keluarga. Ya, ajari kepada keluarga kita. Di lain hadis Nabi SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, masing-masing kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, masing-masing akan dimintai tanggung jawabnya atas pimpinannya. Ya, pemimpin negara akan dimintai tanggung jawab, pemimpin keluarga akan dimintai tanggung jawab, hamba sahaya dimintai tanggung jawab, seorang istri dimintai tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab yang besar sama sekalian. Karena itu seseorang sebelum menikah hendaknya dia memahami, mengilmui apa yang mesti dia lakukan nantinya sebagai kepala rumah tangga. Ya, dia mesti tahu bagaimana kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, kalau sudah berkeluarga, maka di sini jalankan itu semua dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga wasiat Allah dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Ya, jadi kalau sudah hadir waktu salat, sudah datang, falyu'adzin lakum ahadukum. Ya, di sini menunjukkan, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, motivasi untuk adzan. Ya, motivasi untuk berjamaah. Kemudian mendahulukan al-akbar, yang mendahulukan yang lebih banyak usianya di dalam imam. Ya, tentu nomor satu masalah apa jemaah sekalian? Masalah Al-Qur'annya ya, masalah bacaan Qur'annya bagaimana. Kalau sama-sama, yang kedua dari sisi fikihnya, kefakihannya. Kemudian masalah apa? Hijrahnya atau masuk Islamnya. Kemudian yang keempat, usianya. Ini kalau dua sama-sama ya dalam semua hal, maka dilihat yang usianya lebih banyak. Tapi kalau yang satu usianya lebih banyak, tapi belum memenuhi kriteria menjadi seorang imam dalam masalah bacaan, tentu yang didahulukan yang lebih muda, yang bacaannya lebih benar, yang lebih baik dan lebih memahami tentang fiqhus shalah. Tapi kalau kedua-duanya sama, dipilih yang lebih akbar, yang lebih banyak usianya. Ya. Jadi tidak harus usia tua jemaah sekalian, pokoknya lebih banyak usianya dari yang satunya, gitu ya. Yang lebih usianya itu yang dipilih. Ya. Akbarukum, ya, yang paling banyak usianya di antara kalian. Idza stawau fi baqil khisal, ya, kalau mereka sama dalam sisi-sisi yang lain. Wa haula'i kanu mustawina fi baqil khisal, ya. Jadi para sahabat yang datang tersebut masih muda-muda, usianya masih sebaya. Ya, dan mereka sama-sama belajarnya 20 hari. Ya, berarti insyaallah secara Al-Qur'annya insyaallah sama, secara kefakihannya insyaallah sama, tinggal masalah umurnya, ya, mana yang lebih banyak dari mereka. Ya. Jadi hajaru jami'an, mereka hijrahnya sama, Islamnya masuk Islamnya sama. Sahibu Rasulullah SAW, juga bersahabat dengan beliau, menuntut ilmunya sama, isrina lailah 20 hari. Ya, fastawau fil akhdhi anhu, ya, sehingga mereka pun ya sama di dalam hal tersebut. Walam yabqa ma yuqaddam bihi illa sin, ya, tidak tersisa ya pilihan yang lain kecuali masalah usia atau umur.
Kemudian sebagian ulama ya berdalil ya dengan hadis ini ala tafdilil imamah ala adzan ya, untuk menunjukkan lebih utamanya imam atau keimamahan dibanding adzan. Ya, artinya dua-duanya amalan yang mulia, tapi tanggung jawab seorang imam jauh lebih apa? Lebih besar. Ya, tanggung jawab seorang imam jauh lebih besar dari seorang muadzin. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzin ahadukum. Hendaknya yang adzan salah seorang di antara kalian. Nah, tanpa memberikan kriteria tertentu. Tapi masalah imam akbarukum, yang paling banyak usianya di antara kalian. Ada kriteria khususnya. Ada kriteria apa? Khususnya. Ya, kenapa kok dikhususkan imam itu dengan yang lebih banyak usianya? Li'annal adzan la yahtaju ila kabiri ilmin. Ya, jadi adzan itu tidak diperlukan banyak ilmu. Yang penting apa? Yang penting yang adzan tersebut bisa menyampaikan lafaz-lafaz adzan dengan baik dan benar. Ya, kalau bisa lantang suaranya, ya syukur-syukur merdu suaranya sama sekalian. Kemudian tahu waktu-waktu. Ya, waktu-waktu sholat tahu, masuk-masuknya, dia orang yang amanah, disiplin waktunya, maka ini yang dipilih. Berbeda halnya dengan imam, ya, karena imam itu mimpin jamaah. Kalau muazin apa? Menyampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin sudah masuk waktu adzan. Ya, di sini dia tidak memimpin tapi memberitahukan bahwasanya waktu adzan telah tiba. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi kalau imam ngimami banyak orang, ya tanggung jawabnya lebih besar. Lakin yuhsin ikhtiyar al-anda sautan, ya, tapi diutamakan atau dipilih ya muadzin itu yang anda sautan, ya, yang lantang suaranya, ya, merdu suaranya. Ya, Masya Allah, ini tentu lebih menarik ya sama sekalian orang-orang yang ada di sekitar masjid tersebut untuk datang ya ke masjid, menyeru kaum muslimin tersentuh dengan suara adzannya. Ya, kita perhatikan adzan-adzan di Masjidil Haram, ya, Masya Allah, di Masjid Nabawi dan juga di banyak masjid, ya, Masya Allah. Ya, dan ini kita bersyukur ya dengan suara adzan kita termotivasi untuk datang menuju sholat. Ya, coba bayangkan kalau kita tinggal di negeri-negeri yang di situ mayoritas kufar, ya mungkin adzan tidak terdengar atau jarang terdengar. Ya, tapi di sekitar kita ya masjid, ya kemudian surau-surau musola di sana banyak atau disuarakan adzan setiap waktu, maka ini insya Allah memotivasi kita untuk menghadiri al-jamaah, ya, terutama untuk ar-rijal atau kaum laki-laki. Di antara muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat siapa coba sekalian? Muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah sahabat Bilal, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muadzin Islam, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al-adzan lil musafirin, ya, juga menunjukkan disyariatkannya adzan bagi orang-orang yang bersafar. Ya, ketika mereka singgah di satu tempat, ya, sholat berjamaah, maka di situ disyariatkan adanya adzan juga iqamah, adzan dan juga iqamah. Ya, terkecuali kalau mereka bergabung dengan satu masjid, ya, mereka singgah di satu masjid, bareng di situ sholatnya sudah mencukupkan dengan adzannya masjid tersebut. Tapi mereka singgah di satu tempat, satu jalan misalnya, untuk melanjutkan perjalanan, mereka sholat berjamaah, maka di situ dikumandangkan adzan dan juga iqamah. Nah, yang terakhir al-amru bil iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perintah untuk meneladani sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, wasallu, dan salatlah kalian kama raaitumuni usolli, ya, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ini penting sekali. Salah satu syarat ibadah, ya, sama sekalian, yaitu mengikuti petunjuk, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita mengikhlaskan niatan kita dalam melakukannya. Wa fihi bayan al-ahaq bil imamah idza stawau fil ilmi wal qiraah, ya, penjelasan juga bahwasanya
yang lebih berhak dalam masalah keimamahan sholat, yaitu kalau sama ilmunya, ya bacaannya, maka dipilih yang lebih banyak usianya. Nah, insyaallah demikian ya sama sekalian. Baik, kita lihat bab selanjutnya, bab ke-109 sama sekalian. Ya, bab yang ke-109. Sini diberikan sebuah judul, Al-mar'atu ra'iyatun. Al-mar'atu ra'iyah. Ya, bab bahwasanya seorang wanita juga pemimpin. Ya, seorang wanita juga pemimpin. Di sini disebutkan hadis yang sama, tapi karena babnya masalah wanita, seorang pemimpin, maka disebutkan lagi hadisnya. Ya, disebutkan hadisnya, haddatsana Abul Yaman akhbarana Syuaib bin Abi Hamzah Adi Zuhri qala akhbarani Salim an Ibni Umar. Ya, Salim ini putranya Abdullah bin Umar. Ya, Salim bin Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. Ya, salah satu fuqaha Al-Madinah yang 7. Ya. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas pimpinannya. Al-imamu ra'in, ya seorang imam, ya seorang pemimpin adalah ra'in, ya pemimpin di dalam, ya maksudnya adalah memimpin rakyatnya. Ya, seorang imam, pemimpin adalah ra'in. Dia akan ditanya, ya dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah tentang pimpinannya terhadap rakyatnya tersebut. Warrajulu ra'in fi ahlihi, ya seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, pada keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, ya seorang wanita, seorang istri maksudnya, pemimpin pada rumah suaminya. Ya, terutama saat suaminya tidak ada di rumah, yang tanggung jawab untuk menjaga rumah, harta suaminya, pendidikan anak-anaknya adalah istrinya tersebut. Sehingga seorang wanita dikatakan ra'iyah. Tapi dikala suaminya ada, maka di sini yang menjadi pemimpin siapa? Suaminya. Ya, jadi bisa kita katakan seorang istri di sini adalah wakil, ya dari seorang suami. Ya, jadi bantu suaminya, berkhidmat pada suaminya. Ketika suami tidak ada, maka di sini seorang wanita, seorang istri menggantikan posisi suami, jaga harta, kemudian rumahnya, menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, sehingga ra'iyah fi baiti zaujiha. Wal khadim, ya demikian pula khadim, seorang pelayan, hamba sahaya, fi mali sayyidih. Dikatakan pemimpin maksudnya menjaga harta tuannya. Menjaga harta tuannya. Sami'tu haula'i 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kalimat-kalimat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa ahsib, dan aku menyangka, aku beranggapan. Saya ulangi, wa ahsabu, dan aku beranggapan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda warrajulu fi mali abihi. Ya, dan bahwasanya seorang laki-laki, ya bertanggung jawab pada harta ayahnya. Warrajulu fi mali abihi. Ya, sehingga rajul di sini wallahu alam bisawab yang dimaksud adalah seorang anak. Ya, seorang anak pada mali abihi, harta ayahnya. Ya, jangan sampai dia menyia-nyiakan atau berbuat kezaliman atau mengurangi harta dari ayahnya, karena di sini dia bertanggung jawab juga harta ayahnya. Insyaallah demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut di sini, dan penjelasannya sama dengan yang hadis 206. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Disebutkan di sini sebuah bab yang baru, 110. Man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafihu. Ya, bab man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafihu. Orang yang diperbuat padanya kebaikan hendaknya membalasi. Ya.
Ini arti letterleknya ya. Barang siapa yang suni'a diperbuat kepadanya ma'ruf kebaikan, maka hendaknya dia balesi. Balesi siapa yang berbuat baik? Artinya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, sebisa mungkin kita balesi. Ya minimalnya dengan ucapan, ya dengan doa, minimalnya dengan ucapan jazakallahu khairan. Ya bisa balesi alhamdulillah. Bisa balesi dengan hal yang sama atau lebih, alhamdulillah. Kalau tidak dengan ucapan jazakallahu khairan. Itu maksudnya. Orang yang diperbuat baik padanya hendaknya dia membalasinya. Baik, disebutkan di sini sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf falyajzihi. Ya, barang siapa yang diperbuat kema'rufan, kebaikan kepadanya, falyajzihi, maka hendaknya dia membalasinya, ya membalasi yang berbuat baik kepadanya. Fa illam yajid ma yajzihi, kalau dia enggak dapati apa yang dia bisa balasi dengannya, falyuthni alaihi, hendaknya dia memujinya. Nah, dia memuji orang tersebut. Fa innahu idza athna alaihi, karena kalau dia memujinya, faqad syakarahu, berarti dia telah berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu, kalau dia menyembunyikannya, faqad kafarahu, maka berarti dia mengingkari kebaikan tadi. Enggak ngakoni kebaikan tersebut, tidak mengakui kebaikan tadi. Menyembunyikan maksudnya menyembunyikan apa? Menyembunyikan maksudnya dia enggak ngakui kalau orang tersebut ngasih kepada dirinya. Tapi dia nerima. Dia nerima pemberiannya, tapi dia tidak mengakui yang ngasih. Enggak mau tersebut namanya. Maka berarti dia mengingkari orang tersebut. Mengingkari apa? Kebaikannya. Wa man tahalla bima lam yu'ta, barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, faka'anna ma labisa thaubai zur, seakan-akan dia pakai thaubai, ya dua pakaian yang palsu, dua pakaian yang dusta. Orang yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak diberikan hal tersebut, seakan-akan dia pakai dua pakaian yang palsu. Baik, kita perhatikan dalam syarahnya jamaah sekalian, dalam syarah Al-Adab Al-Mufrad disebutkan makna ma yajzihi, ya jadi balasi orang tadi yang berbuat baik dengan apa jamaah sekalian? Ya. Balasi dengan sesuatu, ya. Tidak disebutkan di sini, pokoknya balasi sesuatu yang dia berbuat baik padanya. Dulu pernah berbuat baik, lalu dia balasi perbuatan baiknya. Kalau enggak bisa, fal yuthni alaihi, ya, ditafsirkan makna yuthni alaihi, yad'u lahu, mendoakan. Kita doakan semoga barokah, semoga diberikan kemudahan dan semisalnya. Wal yadhkurhu bil khair, mengingatnya dengan kebaikan. Alhamdulillah saya dulu pernah diberi fulan, saya pernah diberi fulan, demikian. Itu menyebut dengan apa? Kebaikan. Ya tidak mesti di depan orangnya, ya tidak mesti di depan orangnya, atau orangnya ada di depan banyak orang, tidak mesti seperti itu. Artinya kita nggak lupa jasa seseorang tersebut, kebaikannya kita sebut, ini termasuk yuthni alaihi. Dan yang paling afdal mengucapkan apa? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasi Anda dengan kebajikan. Ya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasi engkau dengan kebaikan. Ya, kalau banyak jazakumullahu khairan. Ya, kalau perempuan jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Semoga Allah membalasi Anda dengan kebajikan. Ya, ini isinya doa. Dan itu terdapat apa? Balasan, ya meskipun hanya sifatnya doa, sudah balasi kepada orang tadi. Adzan ya, masyaallah. Kita cukupkan ya sama sekalian. Sampai di halaman ini. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Bukhari dan dari syarahnya bermanfaat, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak lalai akan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, dan kita tidak lalai terhadap segala nikmat yang Allah berikan, karena kebaikan nikmat dari Allah SWT tidak ada henti-hentinya kepada kita. Orang yang pandai bersyukur, maka insya Allah akan Allah tambahkan nikmat kepadanya.
Ya, demikian insyaallah apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.